Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut pembahasan kita Riyadhus Shalihin tentang kitab larangan. Sampai pada hadis berapa? 1579 sudah ya? Sudah. Sekarang kita lanjut 1580 tentang jual beli najis. Tentang jual beli najis, yaitu hadis kedua dari Abu Hurairah. Bab 276 tentang larangan gish wal khida, menipu dan memperdayai orang lain. Sudah? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tanajashu muttafaqun alaihi. Hadis yang keduanya masih nyambung 1581, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anin najashi. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis 1583 masih juga dari Ibnu Umar, ada seorang yang berkata pada Rasulullah SAW, annahu yakhdahu fil buyu. Faqala Rasulullah SAW, man bayata fakulla khilaba. Muttafaqun alaihi. Kemudian hadis yang terakhir 1583, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man khabbaba zaujatahu imri'in zaujata imri'in aw mamlukahu falaysa minna. Rawahu Abu Daud. Coba dibacakan artinya Pak Slamet. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling bersaing dalam penawaran untuk menipu pembeli. Hadis muttafaqun alaih. Terus hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan persaingan dalam penawaran barang untuk menipu pembeli. ya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa seseorang menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dirinya ditipu dalam sebuah transaksi jual beli. Beliau dijual beli, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau membeli suatu dari seseorang, maka katakanlah harus tidak ada penipuan. Hadis muttafaqun alaih. Terus yang terakhir dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menipu istri, barang siapa yang menipu istri seseorang atau hamba sahayanya, maka ia bukan termasuk golongan kami. Maka ia bukan termasuk golongan kami. Baik. Kita lihat di sini tentang masalah penipuan atau pengelabuan. Yang pertama tentang larangan, yaitu dalam hadis 1580, larangan najis. Larangan najis di sini, najis itu yang dimaksud ada orang yang sengaja meninggikan harga barang untuk mengelabui orang lain. Jadi dia itu pura-pura beli, pura-pura nawar, harganya tinggi. Akhirnya ada orang yang kedua yang ingin beli barang tadi,
saya mau lebih tinggi daripada itu. Akhirnya beli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya ada yang senang motor-motor klasik, motor-motor lawas. Itu kan ada yang penggemar seperti itu. Karena motor ini awalnya ditawarkan 5 juta rupiah. Nah, kemudian ada temannya disengaja, sudahlah kamu tinggikan harga lebih daripada 5 juta. Biar nanti ada yang mau nawar lebih daripada itu. Akhirnya yang kedua ini datang, ya yang penawar pertama ini datang, masih ada hubungan dengan ini biasanya. Sudah saya berani 6 juta. Padahal dia tidak punya niatan untuk beli, untuk ngelabui orang saja. Baru kemudian yang pembeli kedua, peminat kedua datang, kemudian katakan sudah, saya berani 7 juta rupiah. Saya berani 7 juta rupiah. Akhirnya dari awal 5 juta naik sampai 7 juta. Ada pengelabuan di sini. Pengelabuannya di mana? Yaitu orang yang pertama tadi, peminat pertama, sekongkol, sengaja tinggikan harga barang. Kalau peminat kedua datang, pasti beli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi hadis yang 1580, 1581 maksudnya larangan jual beli najis. Inti larangan jual beli najis kenapa nggak boleh? Karena dalamnya itu ada pengelabuan. Ini contoh misalnya ada dalam akad lelang. Kadang yang punya barang itu punya sekongkolan yang lainnya, punya teman-teman yang lainnya yang nanti berusaha tinggikan harga barang, kemudian nanti yang lainnya beli dengan harga yang lebih tinggi. Yang tadi pura-pura nawar tadi, ini untuk naikkan harga saja, untuk mengelabui orang lain. Maka lelang sebenarnya boleh. Namun kalau ada orang-orang seperti ini yang sengaja naikkan harga dengan tujuan mengelabui orang lain, nah inilah yang dikatakan melakukan najis. Kemudian hadis 1582 dari Ibnu Umar juga ada seorang yang menceritakan pada Rasulullah SAW bahwasanya ada yang melakukan pengelabuan dalam jual beli. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, man bayata, jika engkau itu menjual, fakul. Ya, jika engkau melakukan jual beli, maka katakanlah la khilaba, jangan sampai ada pengelabuan. Maka ini juga menunjukkan larangan melakukan pengelabuan dalam jual beli. Sekaligus di sini juga jadi dalil bolehnya mengajukan syarat. Saya mau beli barang ini dengan syarat saya tidak dikelabui, saya tidak dibohongin. Kalau saya terbukti dibohongin, maka saya kembalikan barang tersebut. Ini namanya syarat yang disebut dengan khiyar. Ini namanya syarat yang disebut dengan khiyar. Boleh pembeli mengajukan syarat kepada penjual seperti itu. Ya, kalau saya dibohongin motor ini, ternyata motor ini banyak rusaknya, berarti saya akan kembalikan. Nah, berarti kalau ada pengelabuan, nah itu boleh dikembalikan karena sudah diberi syarat di awal, sudah ada hak khiyar ketika itu. Sedangkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang terakhir menunjukkan siapa yang mengelabui istri seorang atau budaknya, maka dia tidak termasuk golongan kami. Yang dimaksudkan di sini dia punya 2 istri. Yang satu dia kelabui karena yang lain. Ya, yang satu dia kelabui karena yang lain. Maka yang membohongi salah satu istrinya seperti ini, maka tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang sama juga kalau seorang itu mengelabui budaknya, maka juga tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang ada seorang muslim dan yang lainnya itu bukan saling mencelakai, bukan saling mengelabui, namun saling tolong-menolong dalam albir wa taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wallahu bisawab. Itu tadi 4 dalil yang menunjukkan secara umum pengelabuan atau penipuan itu dilarang dalam agama kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita bahas tentang masalah membatalkan janji atau mengingkari janji, yang termasuk juga larangan ya, dan termasuk sifat-sifat munafik. Ada yang ditanyakan, monggo.
Berpolitik itu cara berpikir, bagaimana ngatur strategi, itu namanya berpolitik. Namun nggak selamanya selalu konotasi negatif, tidak. Kadang perlu ada pendekatan dengan pemerintah. Itu gimana cara dia berpolitik? Itu berpolitik kayak gitu. Bagaimana dekat-dekat dengan penguasa yang ada di desa, nggak jauh, ya, nggak konflik terus dengan pemimpin yang ada. Dari lingkup kecil saya sudah konflik, apalagi nanti yang di atasnya terus, ya. Maka cara berpolitik yang dimaksudkan seperti itu, ambil hati dari penguasa, ambil hati dari rakyat. Kalau dia di atas berarti ambil hati dari rakyatnya. Atau bagaimana dia bisa mengikat jamaah sini, ya, yang jamaah ini jadi tenang, yang ini juga dia ikat, dia taklif qulubnya bagaimana, dia narik hatinya bagaimana. Nah, itu cara berpolitik namanya. Ada lagi? Gimana, Pak? Pasti boleh. Jadi kan beli 10 juta modalnya, terus nunggu nanti sampai 3 bulan, jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, ya kan? Mungkin ketika itu harga mau dekat-dekat Idul Adha, hari kurban, terus kurbannya harganya naik, hewannya harganya naik, boleh. Jual beli boleh seperti itu, bebas, nggak ada larangan untuk itu. Pun diutangkan. Bagaimana diutangkan? Misalkan harganya sebenarnya 10 juta di pasaran, tapi saya suruh 12 juta, terus mintanya yang membeli itu saya mau, saya bayar, tapi boleh. Berarti kalau dia bayar langsung 10 juta, namun karena nyicil 3 bulan lagi jadi 12 juta, ya jual beli seperti itu. Gak mungkin orang nambah waktu itu biayanya sama, gak mungkin. Boleh. Namun ada beberapa kasus yang tidak boleh kalau nyicil dengan penundaan. Contoh misalnya jual beli motor kredit, karena ini sudah melibatkan pihak ketiga. Kalau melibatkan pihak ketiga seperti leasing, nah maka statusnya nanti jadi menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Kemudian yang kedua, yang ada transaksinya adalah utang piutang, yang di situ cari keuntungan. Maka jual beli kredit untuk motor saat ini, untuk rumah saat ini, semuanya itu kena riba. Tidak ada yang lepas dari riba. Ya, beda. Kalau tadi itu langsung, karena dengan satu pihak. Namun kalau jenengan kerjasama lagi dengan perkreditan, nanti perkreditan yang nalangi dulu, nanti bayar ke situ. Nah, itu baru kena. Namun kalau dengan jenengan saja nggak masalah. Sama seperti orang jual pulsa, kalau bayar sekarang 12.000, namun kalau bayar hari Sabtu jadi 14, boleh. Bisnis seperti itu, nggak mungkin karena penundaan waktu itu harganya sama, nggak mungkin. Ngapain diharganya sama? Kasih harga tinggi. Itu bukan jual beli dua harga, dia milih satu harga. Namun ada dua opsi ketika ingin memilih. Ya, pertama kalau mau langsung harganya sekian, kalau mau nyicil harganya sekian. Boleh berikan pilihan seperti itu. Bagaimana hukumnya jual beli kucing? Jual beli kucing adalah jual beli yang tidak dibolehkan. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW an samanil, ada penyebutan kucing dalam beberapa hadis itu beda-beda. Jadi Rasulullah SAW itu melarang jual beli atau saman dari kucing. Ya, jual beli yaitu saman upah dari jual beli kucing. Maka jual beli kucing tidak boleh.
Termasuk jual beli kucing yang super mahal dengan kucing murahan tetap sama-sama tidak boleh, karena keumuman hadis Nabi SAW tadi. Entah kucing tadi dapat manfaat ataukah tidak dapat manfaat, cuma dipelihara saja juga tetap tidak boleh. Entah itu impor ataukah dapat di kampung sini juga tetap tidak boleh. Yang ada cuma diberi cuma-cuma tanpa ada bayaran. Ada lagi? Pak Selamat? Ini kan kembali ke masalah zina. Zina itu kan banyak macamnya. Zina mata kan termasuk ada yang namanya zina mata. Tadi kan zina maksiat begitu maksudnya. Ini yang mengatakan masalah zina mata. Sekarang kalau kita mengatakan masalah zina mata. Nah, zina mata itu apa hukumnya? Karena di luar sana banyak orang yang tidak berpakaian sejak wajar. Sedangkan ketika kita berjalan, kita melihat itu, apakah kita akan menutup mata atau bagaimana? Baik, tentang zina mata. Yang jelas yang tadi dibahas itu zina dengan kemaluan. Zina dengan kemaluan. Zina dengan mata ini istilah, namun bukan zina hakiki. Ya, ini istilah, namun ini bukan zina hakiki. Kalau zina hakiki, maka setiap orang nanti yang punya mata nanti kena hukuman seperti tadi berarti. Ya, namun yang dimaksudkan di sini adalah matanya ini perlu dijaga. Maka ada istilah dalam syariat kita itu yaqdudna absarihin, yaitu hendaklah menundukkan pandangan-pandangan. Maksudnya kalau berjalan jangan matanya itu jelalatan. Jangan lihat sana sini, termasuk juga kalau pegang HP ya nggak sembarang buka-buka sesuatu, buka gambar ini, buka video ini nggak boleh. Harus pandangannya itu dijaga. Pandangannya jadi halal untuk siapa? Ya halal untuk yang tempatnya yang halal, yaitu untuk istri. Dia boleh memandangkan istrinya semaunya, namun untuk yang lainnya tidak boleh. Itu yang dimaksudkan. Ada lagi? Anak angkat apakah dapat harta warisan atau tidak? Harta warisan sudah jelas. Untuk golongan-golongan ada ashabul furud, ada asobah, itu sudah ada ketentuan yang dulu pernah kita bahas. Adapun anak angkat tidak dapat. Dia hanya bisa mendapatkan wasiat, namun wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ada lagi? Kalau apa? Tergantung dari keluarga si korban, dia bolehkan diat nggak ya? Harus pakai ketentuan lagi, kalau tidak ada ya tetap dijalankan hukuman qadha. Enggak. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Tetap kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.